ini bagaimana argumen Wahabi yang mengklaim Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase? Dengan dalih kitab Al-Ibanah sangat rapuh, sangat lemah. Mengapa? Kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang dari terbitan India, Madinah, Lebanon, dan lainnya tidak memiliki sanad yang bersambung kepada Imam Asy'ari. Kalau kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren seperti Fathul Qorib, itu bersambung sanadnya dari guru kita ke gurunya. Kitab-kitab Syafi'iyah. Ibanah ini gak ada sanadnya, tahu-tahu diterbitkan. Isi kitab Ibanah versi Wahabi sendiri, ini yang sesama Wahabi. Isinya paradok, bertentangan dan kontradiktif. Yang menguatkan bahwa Al-Ibanah tersebut telah mengalami distorsi dari kaum Mujassimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah adalah sebuah kitab monumental karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam kitab tersebut, beliau menegaskan pokok-pokok akidah yang sesuai dengan akidah salafus salih dari paham-paham yang menyimpang seperti paham Mu'tazilah dan Kullabiyah yang banyak dianut orang-orang yang menisbahkan diri kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada zaman sekarang ini. Karena itu, kemunculan buku terpenting Imam Abul Hasan ini menjadi ajang pro dan kontra. Buku ini tidak menyenangkan sebagian kalangan yang merasa tertampar dengan isinya yang banyak bertentangan dengan paham Asy'ariyah yang belakangan, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah bersifat khabariyah dan ketinggian Allah. Oleh karena itu, mereka meragukan dan menebarkan kedustaan terhadap kitab ini. Seperti ucapan mereka, buku ini bukanlah karya Abul Hasan Al-Asy'ari, sebagaimana Idrus Ramli, dan dia mengatakan, sekarang apabila kitab Al-Ibanah yang asli sesuai metodologi Ibnu Kullab, lalu bagaimana dengan kitab Al-Ibanah yang beredar dewasa ini katanya, yang menjadi dasar kaum Wahabi, bahwa Al-Asy'ari telah merujuk mazhabnya. Berdasarkan kajian yang mendalam, para pakar berkesimpulan bahwa kitab Al-Ibanah yang dinisbatkan terhadap Al-Asy'ari tersebut dan beredar dewasa ini penuh dengan tahrif, distorsi, pengurangan, dan penambahan katanya. Terutama kitab Al-Ibanah yang diterbitkan di Saudi Arabia dan Lebanon. Memang, kitab Al-Ibanah juga dicetak di Mesir dengan tahqiq oleh Fauqiyah Hussein berdasarkan penelitian dari 4 manuskrip katanya. Hanya saja meskipun edisi Fauqiyah Hussein ini merupakan edisi terbaik bagi kitab Al-Ibanah, edisi tersebut belum sepenuhnya bersih dari distorsi, pengurangan, dan penambahan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan edisi tersebut dengan naskah Al-Ibanah yang dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam Tabyin Kizb Al-Muftar. Nah, sahabat muslim, sebenarnya masih ada lagi tuduhan lain yang tidak jauh berbeda dengan Idrus Ramli. Mari kita kaji masalah ini agar kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kita awali dengan pembahasan tentang keabsahan buku atau kitab Al-Ibanah ini sebagai karya Al-Asy'ari. Nah, sahabat muslim, tidak ada kitab yang paling banyak disebutkan oleh ulama tentang keabsahannya seperti nisbah kitab Al-Ibanah ini. Puluhan ulama dan peneliti telah menegaskan tentang keabsahan kitab ini, baik melalui manuskrip yang aslinya, atau persaksian para ulama-ulama dan nukilan-nukilan mereka dari kitab Al-Ibanah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama, Al-Hafiz Ibnu Asakir, seorang ulama yang paling tahu tentang Imam Abul Hasan. Bahkan beliau menulis kitab khusus tentang keutamaan dan pembelaan kepada Imam Al-Asy'ari. Beliau banyak menyebutkan dan menukil kitab Al-Ibanah ini dalam kitabnya Tabyin Kadzibil Muftar. Di antaranya beliau mengatakan karya-karya Abul Hasan Al-Asy'ari sangatlah masyhur di kalangan ahli ilmu dan disifati dengan kebenaran. Barang siapa yang membaca bukunya yang berjudul Al-Ibanah, niscaya dia mengetahui ilmu dan agamanya. Katanya juga, hendaknya diketahui tentang hakikat keadaannya dan kebenarannya akidah beliau. Maka simaklah apa yang beliau sebutkan di awal kitabnya yang dia beri judul Al-Ibanah. Kemudian beliau menukil teks panjang dari kitab Al-Ibanah. Yang kedua adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sering menukil kitab Al-Ibanah dalam beberapa kitabnya dan mengatakan bahwa Al-Ibanah termasuk karya Al-Asy'ari yang paling masyhur dan paling terakhir. Yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga sering menukil dan menyebut kitab Al-Ibanah dalam banyak kitabnya. Yang keempat, Imam Al-Baihaqi mengatakan setelah menukil ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah,
Dan semakna dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i adalah apa yang disebutkan oleh Ali bin Ismail, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kelima, Imam As-Sabuni mengatakan disebutkan bahwa beliau dalam majelis pengajiannya selalu membawa kitab Al-Ibanah. Yang keenam, Ahmad bin Sabit At-Tarqi. Beliau mengatakan sesungguhnya kaum Jahmiyah menisbahkan ta'til, yaitu pengingkaran sifat Allah, kepada Abul Hasan. Tapi saya membaca dalam kitabnya Al-Ibanah an Usul Diyanah, ternyata beliau menetapkan sifat-sifat Allah. Yang ketujuh, Imam Nawawi disebutkan oleh Az-Zahabi bahwa beliau menyalin kitab Al-Ibanah dengan tulisan tangannya. Nah, yang kedelapan, Az-Zahabi, beliau mengatakan kitab Al-Ibanah termasuk karya Abul Hasan yang paling masyhur, dan beliau menukil beberapa ucapan Abul Hasan dalam Al-Ibanah. Kemudian kesembilan, Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan beberapa periode yang dilalui Al-Asy'ari dan menyebutkan bahwa periode akhirnya adalah dengan menulis kitab Al-Ibanah. Yang ke-10, Syekh Al-Allamah Hamad Al-Ansari, beliau menyatakan setelah membawakan ucapan-ucapan ulama seputar Al-Ibanah, saya katakan inilah nukilan para ulama pakar yang menjelaskan secara tegas tanpa ada perselisihan di dalamnya bahwa kitab Al-Ibanah bukanlah kitab yang dimanipulasikan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana klaim sebagian kalangan yang bodoh. Bahkan buku tersebut adalah termasuk karya terakhir beliau dan keyakinan final beliau yang sesuai dengan akidah salaf sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Sahabat Muslim, kali ini kita bahas sejarah penulisannya. Perlu diketahui bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu memiliki 3 fase di dalam kehidupannya. Fase pertama adalah fase akhir yang tersebut disebutkan oleh para pakar sejarah, diantaranya adalah Imam Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa Imam Al-Asy'ari melalui 3 fase dalam hidupnya. Yang pertama, mengikuti ideologi Mu'tazilah dan beliau sudah bertobat darinya tanpa ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, fase ideologi Kullabiyah yang menetapkan 7 sifat serta memalingkan makna sifat Allah seperti wajah, kaki, tangan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fase Salafus Saleh yang menetapkan semua tanpa membagaimanakan dan menyerupakannya dengan makhluk seperti metode salaf. Ini metode yang beliau tempuh dalam kitab akhirnya, yaitu Al-Ibanah. Demikian juga Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah di Basrah. Awalnya beliau berpaham Mu'tazilah, kemudian mengikuti ahli hadis dalam beberapa perkara yang beda dengan Mu'tazilah, kemudian mengikuti ahli hadis dalam banyak permasalahan. Dan inilah yang kami sebutkan darinya, bahwa beliau menukil kesepakatan ahli hadis tentangnya dan bahwa beliau menyetujui mereka. Jadi beliau memiliki 3 fase, yaitu Mu'tazilah, Sunni sebagian, dan fase Sunni dalam banyak masalah akidah. Dan inilah yang kami ketahui dari keadaannya. Ya, sahabat Muslim, di antara sebab perpindahan beliau kepada mazhab Ahlus Sunnah dan meninggalkan mazhab Kullabiyah adalah karena perjumpaan beliau dengan ahli hadis Basrah, yaitu Al-Hafiz Zakaria As-Saji dan ulama lainnya. Imam Az-Zahabi berkata dalam biografinya, dia termasuk para imam ahli hadis. Abul Hasan Al-Asy'ari belajar darinya akidah salaf dalam sifat-sifat Allah dan dijadikan pedoman olehnya dalam beberapa kitabnya. Adapun pengingkaran Idrus Ramli akan adanya fase akhir ini dengan alasan bahwa mayoritas penulis sejarah tidak menyebutkan fase ini, maka kita ingatkan dengan sebuah kaidah, yaitu orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kemudian orang yang tahu merupakan hujjah bagi yang tidak tahu. Kedua, apa yang disebutkan oleh Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, Maqalat Islamiyin dan Risalah ila Ahli Sagar dalam masalah akidah sesuai dengan akidah salaf dan berbeda dengan akidah kaum Asy'ariyah, karena beliau menetapkan sifat-sifat Allah secara lahir dan hakikatnya tanpa mengubah maknanya. Bahkan beliau menilai orang yang mengubahnya termasuk ahli bid'ah dan Jahmiyah. Semua ini menunjukkan bahwa akidah beliau berbeda dengan akidahnya ketika masih dalam fase Kullabiyah. Hal ini semakin kuat dengan adanya isu yang mencuat bahwa Al-Asy'ari menulis Al-Ibanah adalah karena takut dari ancaman Hanabilah di Baghdad. Ini tidak benar, namun memberikan sinyal bahwa Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah sesuai dengan manhaj salaf dan berbeda dengan Kullabiyah dan Al-Asy'ariyah. Yang ketiga, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah menjelaskan bahwa Kullabiyah itu berbeda dengan ahli hadis. Nah, seandainya beliau termasuk kelompok Kullabiyah, maka tidak mungkin beliau membedakan antara Kullabiyah dengan ahli hadis. Beliau mengatakan,
Kaum muslimin terpecah menjadi 10 kelompok. Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Dirariyah, Husyainiyah, Bakriyah, Al-Ammah, Ashabul Hadis, dan Kullabiyah pengikut Abdullah bin Qulab Al-Qatan. Beliau menjadikan kelompok Kullabiyah berbeda dengan ahli hadis. Perhatikan pula ucapan Al-Asy'ari setelah mengutarakan akidah ahli hadis. Inilah secara global apa yang mereka perintahkan dan yakini. Dan dengan semua apa yang kami sampaikan dari pendapat mereka, saya juga berpendapat dan ikut. Tidak ada taufik bagi kita kecuali dengan pertolongan Allah semata. Hanya kepadanya kami meminta pertolongan dan bertawakal serta kembali. Adapun pengikut Abdullah bin Sa'id Al-Qatan, maka mereka berpendapat dengan kebanyakan. Perhatikan, beliau mengatakan berpendapat dengan kebanyakan. Artinya tidak mengatakan seluruhnya. Apa yang kami sampaikan dari Ahlus Sunnah. Hal ini memperkuat bahwa Kullabiyah bukan termasuk ahli sunnah, sekalipun lebih mendekati kepada mereka dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Yang keempat, hal ini diperkuat bahwa orang-orang Asy'ariyah yang belakangan tidak menukil dalam kitab-kitab mereka apa yang disebutkan oleh Al-Asy'ari dalam kitab-kitabnya seperti Maqalat Islamiyyin, Risalah ila Ahli Sagar, dan Al-Ibanah. Bahkan mereka berusaha untuk mengingkarinya. Dan Idrus Romli meragukan kitab-kitab ini tanpa bukti yang otentik. Semua itu tidak lain adalah karena isi buku-buku ini bertentangan dengan keyakinan mereka yang sekarang. Yang kelima, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menegaskan di awal kitabnya Al-Ibanah bahwa beliau mengikuti metode Imam Ahmad bin Hanbal dan menyifati beliau dengan Imam Ahlus Sunnah, bukan malah menisbahkan kepada Ibnu Kullab. Dan telah dimaklumi bersama bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sangat berbeda jalur dengan Ibnu Kullab, bahkan memperingatkan keras dari tokoh-tokoh mereka seperti Haris Al-Muhasibi dan lain-lainnya. Jadi seandainya Al-Asy'ari mengikuti Ibnu Kullab, maka dia tidak akan menisbahkan diri kepada Imam Ahmad. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.